Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada para bapak, ibu, dan semua jamaah Mushola Al-Karomah yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, tak lupa marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak sekali melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang terbaik, dalam keadaan yang baik, dengan niat yang baik, bersama dengan orang-orang baik semua. Mudah-mudahan dengan semua kebaikan ini Allah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya, khususnya dan pada umumnya kepada seluruh warga masyarakat di lingkungan seputar Mushola Al-Karomah ini. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebelumnya mohon maaf, kembali saya sampaikan untuk yang keberapa kalinya, saya kalau ngomong bahasa Indonesia terus itu agak gimana, ngoten Pak nggih, mengke kula campur Jawa nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Napa terlanjur sering Jawa, ngoten dadi bahasa Indonesia agak kikuk, tapi ya kita usahakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ibadah siam Ramadan, kita sudah berada di hari-hari terakhir, di penghujung bulan Ramadan. Saya di sini saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin menjadi tujuan kenapa Allah mensyariatkan ibadah siam kepada kita. Jadi di penutup ayat surah Al-Baqarah ayat 183 yang mendasari wajibnya kita berpuasa, itu di penghujung ayatnya adalah kata la'allakum tattaqun. Jadi dengan ibadah siam, dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, Allah bertujuan agar kita ini meningkat ketakwaan kita. Makanya kalimatnya pakai kata la'alla. La'alla itu maknanya pengharapan, Pak. Jadi ketika kita melakukan ibadah siam, melakukan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, itu bukan kemudian kita otomatis jadi orang takwa, belum tentu. Tapi dengan kita melakukan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan, itu nanti kemudian kita ini diharapkan menjadi orang yang lebih takwa. Jadi bukan sebuah pasti, bukan, tapi diharapkan. Kenapa? Karena nanti semua berpulang atau tergantung kepada kita kembali, Pak. Apakah kita bisa menjadi takwa setelah Ramadan dengan bisa mengambil pelajaran dari rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini, ataukah justru kita nggak bisa mengambil pelajarannya gitu. Artinya setelah Ramadan ya podo wae begitu, Pak. Maka dengan begitu saya ingin menggambarkan Ramadan ini sebagai sebuah madrasah, Bapak Ibu sekalian. Sebagai sebuah sekolah di mana seseorang itu ketika dia masuk madrasah atau masuk sekolah, mestinya dia nanti akan naik kelas, naik kemampuan dan lain sebagainya. Yang awalnya ketika dia belum masuk madrasah mungkin belum bisa membaca, setelah masuk madrasah atau sekolah, setelah masuk sekolah nanti dia jadi bisa membaca. Yang dulunya belum bisa berhitung, setelah sekolah dia nanti jadi bisa berhitung. Artinya ada peningkatan di sekolah itu. Tapi kemudian ternyata, Pak, kalau kita amati
tidak semua orang yang bersekolah atau tidak semua orang yang masuk sekolah, yang ketemu dengan sekolahan, itu semua bisa menjadi naik kelas. Belum tentu semua orang yang berangkat sekolah, bahkan berangkatnya pagi, pulangnya paling sore sekalipun, paling siang, paling terakhir sekalipun, itu ternyata ada mereka yang nggak pernah naik kelas, bahkan nggak pernah lulus dari sekolah itu. Artinya nggak ada peningkatan jenjang, Pak. Jadi sekolah ya sekolah tok gitu, berangkat tok, ketemu sekolahan, ketemu guru. Dan ternyata ada. Siapa contohnya? Itu contohnya, mohon maaf, kayak bapak penjaga sekolah misalkan gitu ya. Pak tukang kebun. Mohon maaf, ini hanya contoh. Saya pengen ngambil pelajarannya aja. Jadi bapak tukang kebun itu, mohon maaf Pak, dia setiap hari itu ketemu dengan sekolahan. Dia setiap hari berangkat ke sekolah, bahkan dia berangkatnya paling pagi, pulangnya paling akhir. Setiap hari ketemu dengan Pak Guru dan Bu Guru, tapi beliau nggak pernah naik kelas. Jadi begitu terus setiap hari begitu, Pak. Jadi tidak semua yang ketemu dengan sekolah dia menjadi naik kelas, belum tentu. Ternyata ada contohnya. Kemudian yang kaitannya dengan Ramadan, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu semuanya. Kita ini, Pak, ketemu dengan Ramadan kan sudah puluhan kali. Ada yang mungkin sudah 50 kali, mungkin ada yang 40, ada yang 60 bahkan mungkin, ada yang baru 30 dan lain sebagainya. Tergantung usia kita. Artinya kita sudah puluhan kali bertemu dengan madrasah yang namanya Ramadan. Cuman pertanyaannya, Pak, setelah Ramadan ini meninggalkan kita, kira-kira ya, kita ini naik kelas apa enggak, Pak? Itu pertanyaannya. Kita sudah puluhan kali ketemu Ramadan, tapi dulu sebelum Ramadan yang dulu dibandingkan dengan setelah Ramadan yang sudah kita tinggalkan, apakah kita ini ada kenaikan? Adakah peningkatannya? Begitu ya. Kalau ternyata kemudian kita introspeksi, kita cek diri kita sendiri, kok ternyata ya podo wae. Masa aku ketemu Ramadan iki wis ping 40, wis ping 50, wis ping 60, yo jek ngene-ngene wae, Mas. Kok koyone kok ora mundak-mundak, Pak. Ini jangan-jangan Ramadan kita itu sebagaimana sekolahnya Pak tukang kebun tadi, Pak. Ketemu dengan sekolahan, tapi nggak pernah naik kelas. Kalau kita ketemu dengan Ramadan, selesai Ramadan kok podo wae dengan sebelum Ramadan, atau bahkan lebih buruk, mohon maaf, berarti kan koyok-koyok kita ini ketemu Ramadan itu hanya sebatas sebagai sebuah rutinitas tahunan, Pak. Hanya melewati waktu saja, melewati adat. Oh, nek setahun pisan ki poso, setahun pisan ki tarawih dan sebagainya. Itu tok, nggak pernah naik kelas. Maka pertanyaannya, kenapa Pak tukang kebun itu yang setiap hari ketemu dengan sekolahan, berangkat sekolah, setiap hari bertemu dengan Pak Guru dan Bu Guru, kenapa Pak tukang kebun nggak naik kelas, Pak Bu? Jawabannya kenapa, Mas? Ya nggak tahu, Pak. Nah? Iya. Nah itu, Pak, jawaban yang paling tepat. Bapak kebun ini, meskipun dia setiap hari berangkat sekolah dan ketemu dengan Bapak Ibu Guru, tapi satu, dia nggak pernah mengikuti kurikulum pendidikan di dalam sekolah. Itu masalahnya. Makanya dia nggak pernah naik kelas. Maka kita ketika bertemu Ramadan, terus setelah Ramadan kok kita nggak naik kelas, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, berarti mungkin kita juga gagal mengikuti kurikulum pendidikannya Ramadan, Pak. Ini kuncinya di situ. Jadi kita ketemu Ramadan yaitu tadi sebagai rutinitas, sekedar mencari pahala, mencari ampunan, dan itu bagus, itu bagus. Bukan saya menyepelekan itu, enggak ya, tapi bagus. Tapi ada yang kurang, gitu loh, Pak. Ada yang kurang. Apa? Kita belum bisa mengambil pelajaran yang Allah ajarkan atau Allah latih, Allah didik lewat rangkaian ibadah di bulan Ramadan itu. Itu kuncinya. Kalau di keluar Ramadan kok kita enggak meningkat ketakwaannya, mungkin karena itu, Pak. Maka pada sore hari ini sedikit kita mencoba, Pak. Sebenarnya pendidikan apa sih yang Allah pengen ajarkan ke kita gitu loh di bulan Ramadan ini? Sebenarnya banyak sekali poinnya, Tapi karena waktu, saya sampaikan mungkin satu atau dua, Pak. Satu atau dua poin yang ini menurut saya yang terpenting, begitu ya. Agar nanti kita setelah Ramadan itu benar-benar bisa dapat pelajaran dari Ramadan, kemudian kita bisa meningkat kualitas kita. Mohon maaf, yang kemarin sholatnya belum lengkap, masih bolong-bolong, supaya jadi lengkap. Yang kemarin sholatnya sebenarnya sudah lengkap 5 waktu, tapi masih lebih banyak munfaridnya,
Maka bagaimana caranya besok habis Ramadan bisa lebih banyak jamaahnya. Kalau perlu 5 waktu itu semuanya jamaah. Begitu ya, ada peningkatan. Kalau kemarin sebelum Ramadan mungkin kita ada yang hobinya itu marah-marah, mohon maaf Pak. Nanti setelah Ramadan yuk kita jadi orang yang lebih sabar. Begitu ya. Kalau kemarin sebelum Ramadan kita agak agak seneng ujub begitu. Nanti setelah Ramadan harusnya kita jadi orang yang lebih tawadhu, begitu kan? Karena kita memang dilatih di bulan Ramadan ini. Nah, cuman sayangnya mungkin ada sebagian saudara kita itu yang nggak tahu di mana terletak pengajarannya, sehingga nanti nggak ada pengaruhnya, begitu kan? Sama saja. Maka yang pertama Pak, yang pengen saya sampaikan, Allah lewat syariat Siyam ini Pak, ingin mengajarkan yang pertama begini. Saya kasih gambaran dulu. Bapak atau ibu pas Siyam, pas awan-awan nindakake Siyam, terus di rumah nggak ada orang, misalkan ibu-ibu, bapak kerja, anak sekolah semua, di rumah tinggal ibu sendirian. Ibu dalam kondisi puasa Ramadan. Saat nggak ada orang itu Bu, kira-kira panjenengan kersa dahar kalih ngunjuk napa mboten? Mau makan dan minum apa enggak Bu? Enggak ada orang, enggak ada yang lihat. Enggak mau enggak Bu? Pas siang hari bulan Ramadan. Oh, enggak mau. Enggak mau, Pak. Kalau bapak-bapak, misal bapak-bapak kan kerja nih, warung banyak yang buka, Pak. Panjenengan mampir aja ke warung itu loh. Bakule dijamin meneng bae ora diceritake sapa-sapa itu. Wong bakule ya pengen payu, anak wong payu kan seneng deh ora diceritake itu. Terus pertanyaan nih pun, jenengan kersa mboten mampir warung terus dahar ngunjuk ten mriku, Pak. Pas siang hari bulan Ramadan. Enggak mau, Pak. Kita sudah terlatih itu. Kita enggak akan mau. Sebabnya apa kinten-kinten? Nek jenengan sebabnya apa, Bu? Kenapa enggak mau makan, enggak mau minum? Karena puasa nggih. Nek sekedar karena puasa alasanipun niku gampang. Jenengan ten griya dahar ngunjuk wareg, bar niku dilapi sing garing, terus keluar dari rumah etok-etok lemes, Bu. Etok-etok lemes, engko nek enek angin ngalor, ndoyong ngalor. Enek angin ngidul, ndoyong ngidul. Itu wong sak desa wis ngarani awake dhewe puasa. Orang-orang akan menduga kita puasa, Pak. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena meskipun tidak ada satupun orang yang tahu, Pak. Karena ibadah Siyam ini kan ibadah sir kan, yang tahu hanya kita sama Allah. Jadi kita yakin benar itu. Kita yakin benar meskipun nggak ada orang yang melihat, tapi kita tetap. Nah, itu loh kuncinya, Pak. Kita tetap pengen puasa, kita nggak mau membatalkan puasa meskipun nggak ada orang lihat, karena kita ini yakin Allah mesti maha melihat meskipun nggak ada yang lihat, Pak. Meskipun nggak ada orang lihat, tapi kita tahu Allah itu tetap melihat. Maka kita nggak berani ngelanggar ibadah Siyam ini. Kenapa? Karena kita merasa terus diawasi sama Allah. Kita merasa nggak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah, Pak. Ini pendidikannya yang paling penting yang ini, Pak. Jadi lewat ibadah Siyam itu kita diajari biar paham. Jadi sebenarnya bukan hanya Siyam saja ibadah yang kita nggak bisa sembunyi dari Allah. Semua begitu, Pak. Semua diawasi sama Allah. Cuman lewat Siyam ini kan kita jadi lebih peka nih. Kita jadi lebih peka, nggak berani membatalkan puasa karena yakin Allah melihat meskipun nggak ada orang lain yang melihat. Nah, perasaan ini, Pak Bu, perasaan muraqabatullah ini, perasaan merasa dekat dengan Allah, merasa selalu diawasi Allah, ini Allah ingin menjadi perasaan yang menetap di hati kita, Pak. Terus, jadi dilatih lewat Siyam sampai nanti setelah Siyam perasaan ini jangan hilang, Pak. Teruslah merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun, Pak. Tenpun dimawon, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini penting. Kenapa? Karena orang-orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, merekalah orang-orang yang pasti dia akan berusaha semaksimal mungkin gak akan pernah melakukan yang namanya maksiat. Gak berani dia. Kenapa? Karena tahu diawasi sama Allah. Mohon maaf, bagi yang belum melatih dirinya dengan perasaan seperti ini, kalau khusnudzon jenengan semua sudah melatih ini, bagi yang belum melatih perasaannya diawasi oleh Allah Ta'ala, Pak, atau yang baru latihan, yang masih setengah-setengah, mohon maaf,
Itu mungkin begini. Ketika dia di masjid, ketika sholat, ketika pengajian dan lain sebagainya itu khusyuk, merasa benar dia diawasi oleh Allah Ta'ala. Tapi begitu dia keluar dari masjid, Pak, ketika dia kembali kepada pekerjaannya, ketika dia kembali kepada aktivitasnya, itu seolah-olah Allah sudah nggak ngawasi lagi kok, Pak. Mohon maaf ini. Buktinya apa, Mas? Buktinya banyak loh koruptor, Pak. Mohon maaf ya. Buktinya banyak koruptor. Kenapa dia korupsi? Ya karena dia merasa nggak diawasi, Pak. Dia merasa punya peluang, dia merasa punya kesempatan, dan kadang-kadang koruptor itu pun beliau muslim. Beliau bahkan mungkin loh ya, mungkin ada yang aktif sholatnya, aktif ke masjidnya, bahkan aktif membiayai pembangunan masjid dan lain sebagainya. Mungkin, saya nggak tahu kan, mungkin. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena perasaan merasa diawasi oleh Allahnya ini masih kurang, begitu ya. Makanya lewat ibadah siam ini Allah itu pengen kita ini merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Gitu, Pak. Ini nanti akan menjamin kita, insya Allah, menjamin kita menjadi orang yang lebih baik. Kita akan naik kelas, Pak. Pasti itu. Saya kasih contoh lagi begini. Ada orang mungkin yang di suatu tempat sana, dia punya hobi ngutil, mohon maaf. Ngutil di swalayan atau di supermarket mungkin. Dia hobinya begitu, Pak. Terus kemudian suatu ketika dia mau masuk ke swalayan, lalu di depan pintu ada tulisannya, area ini diawasi oleh CCTV. Pertanyaannya, Pak, orang yang hobi ngutil itu begitu masuk ke toko berani ngutil atau enggak? Mesti enggak berani. Kenapa enggak berani? Itu kuncinya. Dia merasa diawasi sehingga mau berbuat maksiat itu dia enggak berani, Pak, enggak jadi, begitu lagi. Kuncinya itu. Maka ibadah siam ini mendidik kita, jadilah kamu itu merasa diawasi terus sama Allah. Jadi ketika kita mau bermaksiat kepada Allah itu enggak berani, Allah melihat kita. Kita mau berbuat dolim, kita mau berbuat jahat dan sebagainya, kita mau mikir dulu itu sampai 100 kali mungkin kan. Ya Allah, panjenengan maha melihat. Begitu, Pak. Ini pentingnya merasa diawasi. Makanya Allah itu memaklumatkan dirinya itu dengan nama siapa? Al-Basir. Dat yang maha melihat. Al-Alim. Dat yang maha mengetahui kan begitu. Al-Khabir dan sebagainya. Jadi intinya itu Allah pengen kita itu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan itu sudah pasti karena memang Allah benar-benar ngawasi, bahkan Allah meletakkan malaikatnya ya, yang selalu mengikuti kita, kiroman katibin itu ya, raqib atid, yang selalu mencatat mengawasi kita setiap saat, Bapak Ibu sekalian, setiap saat. Cuman masalahnya kita yang nggak merasa kalau diawasi, itu problemnya di kita, kita nggak merasa diawasi. Makanya kadang ya kita berbuat maksiat itu enak-enak saja karena merasa nggak diawasi. Jadi perasaan merasa diawasi ini sangat penting. Jadi saya harap nanti pelajaran dari Ramadan ini nanti dibawa terus seumur hidup. Kita selalu diawasi oleh Allah. Perlu kita tahu juga begini, Pak. Kita ini sebaik apapun kita, seaktif apapun kita dalam kajian, seaktif apapun kita jadi pengurus masjid atau jadi jamaah masjid dan lain sebagainya, Pak. Kita tetap punya potensi melanggar aturan, Bapak Ibu sekalian. Pasti, kita tetap punya potensi itu. Melanggar aturan. Nah, satu-satunya atau salah satunya hal yang akan mengontrol kita nggak keluar ini dari koridor itu atau nggak ngelanggar aturan, salah satunya apa? Yaitu yakin kalau kita ini diawasi. Contoh begini, contoh lagi satu, Pak. Misalkan malam atau pagi buta sebelum subuh, panjenengan naik motor ke arah utara, gitu ya. Sebelum subuh jam 3:30 misalkan naik motor ngaler ngaten nggih dugi Bangjo Ngangkruk. Pas di Bangjo Ngangkruk ternyata lampunya merah, Pak. Deng. Itu padahal jam 3:30 pagi misalkan ya. Lampunya merah. Jalannya kondisinya sedang sepi-sepinya, nggak ada yang lewat sama sekali. Satu pun nggak ada yang lewat. Lampunya merah. Hanya ada panjenengan yang sampai di Bangjo itu. Pertanyaan nih pun. Nek menghadapi kondisi ngeten niki, jenengan mandek nopo bablas, Pak Bu? Bablas ya. Jujur mawon, bablas, Pak. Kondisi sepi ra enek wong, lampunya sedang merah, yang ada hanya panjenengan, kok nggak ada orang lain. Yakin mesti bablas. Nggih napa nggih, Pak? Bablas, Pak. Cuman pertanyaan nih, lampu merah, niku nek lampune pas merah, niku peraturannya kita harus berhenti atau jalan? Berhenti, Pak. Lah nek awake dhewe jalan berarti ngelanggar aturan enggak?
Ngelanggar. Ngelanggar aturan tuh meskipun kondisinya sepi, tapi kita ngelanggar aturan. Coba sekarang bayangkan, dalam kondisi yang sama, jam 3:30 Bang Jo pas merah, panjenengan pas lewat ke situ, jalannya sepi nyenyet, gak ada satupun. Tapi di situ ada satu orang di tengah situ yang pakai seragam coklat. Namanya Pak Polisi, bawa sempritan. Pertanyaannya, jenengan berani nggak ngelanggar Bang Jo-nya? Nggak berani, Pak. Nggak berani. Padahal kondisinya sama, sepi juga, lampunya merah juga, tapi ada Pak Polisi di situ yang siap dengan sempritannya. Kita nggak jadi berani ngelanggar Bang Jo. Kenapa pertanyaannya? Nah, karena ada yang ngawasi. Itu kuncinya, Pak. Jadi orang-orang yang berpotensi melanggar aturan, orang-orang yang berpotensi melanggar aturannya Allah, Bapak Ibu sekalian, itu mereka akan berhenti untuk melanggar aturan ketika mereka merasa sedang diawasi. Maka ini perasaan, ini kuncinya Bapak Ibu sekalian. Supaya kita ini berhenti melanggar aturannya Allah, maka selalu teruslah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Kita mau korupsi nggak akan berani, Pak. Kenapa? Karena Allah yang melihat. Meskipun kesempatan ada, orang lain nggak lihat mungkin, tapi Allah lihat, gitu lagi. Terus kita mau misalkan apa? Pas kerja kok turu misalkan. Pas kerja itu kita itu misal kerja di pabrik, Pak. Waktu kita itu kan sudah dibeli sama pabrik kan, dibeli untuk apa? Untuk kita kerja. Lah kok apa turu itu kan berarti kan kita mendolimi yang bayar kan, begitu kan? Itu kalau kita, wah ini merasa diawasi oleh Allah, ya insya Allah kita akan bekerja dengan amanah. Kalau begitu ya, itu kuncinya. Kita mau maksiat nggak berani, kita mau meninggalkan perintahnya Allah juga nggak berani. Itu kuncinya. Dan orang takwa itu pengertiannya yang paling terkenal kan melakukan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Dan itu dimulai dari merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Mpun jam 5:30. Lanjut mboten? Ngantos jam pinten? Lah mungkin enten persiapan dan sebagainya. Oh sudah disiapkan, yes. Sedikit lagi nih Pak. Pelajaran kedua, kalih mawon. Wong kula niki ngerangkum pelajaran Ramadan iki enten selangkung Pak. Tak rangkum sendiri tapi niki loro mawonnya wis entek jame. Sepindah niku nggih, selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun. Maka terus yang kedua Pak, Allah lewat Ramadan ini, Allah itu pengen membiasakan kita itu taat, membiasakan kita itu sregep ibadah, begitu bahasanya, sregep ibadah, lewat pembiasaan. Jadi pendidikan terbaik itu lewat pembiasaan. Misal panjenengan punya anak, pengen anaknya sregep ke masjid, maka biasakan anak itu ke masjid, diajak, biasakan, tidak apa-apa, ngoten nggih. Jenengan pengen anak itu sregep gosok gigi sebelum tidur, Pak. Jenengan contoh nih, jenengan ajak putrane berdua, dibiasakan, maka nanti sampai dewasa, bahkan anak ini mungkin merantau ke Jakarta, sebelum tidur pasti dia akan gosok gigi. Kenapa? Karena sudah dibiasakan sejak kecil. Lah lewat Ramadan itu Allah pengen membiasakan kita dengan rangkaian ibadah yang begitu banyak, Pak. Dan kita kuat. Contoh yang agak ekstrim, yang jarang di ini, Pak. Contoh begini. Selama sebulan penuh kita di bulan Ramadan, panjenengan sami menawi bangun jam berapa, Pak Bu? Menawi bapak-bapak mungkin mepet jam 1:30 mungkin, ngaten Pak. Kan begitu wungu kan langsung kan. Tapi bagi ibu-ibu enggak, ibu-ibu harus persiapan. Ibu-ibu paling tidak nek bangun jam 3 Bu nggih. Selama Ramadan. Jam kalih Bu. Masya Allah. Kalau ambil yang tengah saja nggih, jam 3 nggih. Selama sebulan penuh kita dibangunkan oleh Allah jam 3 pagi Pak Bu. Otomatis itu sing nindake poso mesti dia akan bangun kira-kira jam sebegitu, kita pakai rata-rata. Kita dibiasakan selama sebulan penuh bangun jam 3 pagi, Pak. Pertanyaannya, mengke setelah Ramadan jenengan boten sah ngangge alarm utawa di akhir-akhir Ramadan ini, Pak. Alarm boten sah jenengan nyalakan. Boten sah jenengan nyalakan, Pak. Kinten-kinten jenengan wungu napa mboten jam 3 niku? Bangun enggak, Pak? Bangun. Enggak usah pakai alarm toh. Ini kan sudah akhir nih, Ramadan sudah akhir. Artinya kita sudah 3 minggu lebih kan bangun jam 3 pagi. Nggak perlu pakai alarm, otomatis kita akan bangun jam segitu. Gitu. Tubuh kita sudah tersetting untuk bangun jam 3 pagi. Apalagi nanti nek sebulan full kita bangun jam segitu, Pak. Kita akan terbiasa bangun jam segitu terus. Ini sudah dibiasakan sama Allah Ta'ala, Pak. Dengan harapan sampai nanti setelah Ramadan kita tetap bangun pada jam itu. Karena tubuh kita sudah terbiasa, Pak. Makanya la'allakum tattaqun, agar meningkat ketakwaan kita.
Cuman beda aktivitas. Kalau pas Ramadan aktivitas kita makan sahur, nanti setelah Ramadan kita tetap bangun jam segitu, tapi aktivitas kita ubah. Apa? Sholat tahajud, ya, zikir dan lain sebagainya. Tapi kebiasaan bangunnya ini yang Allah pengen bentuk, Pak. Cuman masalahnya karena kita itu nggak paham kalau kita ini sebenarnya sedang dididik, kita nggak paham kalau sebenarnya kita ini sedang dilatih dalam tanda kayak yang tadi kita nggak paham dengan kurikulum pendidikannya Allah Ta'ala, Pak. Akhirnya nanti setelah Ramadan, setelah Lebaran gitu ya, setelah Lebaran 1-2 hari mungkin kita masih ngelilir itu jam telu, ngelilir. Cuman terus ingat, wis ora poso meneh. Ya wis lah, akhirnya turu meneh. Pak, ini problemnya itu di kita. Kita itu dibiasakan sama Allah untuk bangun segitu itu loh. Sudah biasa, bareng sudah terbiasa, terus kita ubah lagi kebiasaannya karena merasa sudah nggak Ramadan. Jadi kita itu bangun malam hanya karena Ramadannya, bukan karena hasil didikannya Ramadan, gitu loh, Pak. Kita gagal ngambil pendidikan kalau modelnya begitu, Pak. Nah, kalau sudah ngelilir tidur lagi, wis ora posoe turune, akhirnya bangunnya jam 5 lagi kan. Besok begitu lagi, besok begitu lagi. Akhirnya kebiasaan bangun malam yang sudah terbentuk selama sebulan ini hilang lagi, berganti lagi dengan kebiasaan lama, bangunnya setelah subuh. Kan begitu, Pak. Akhirnya terjawablah sudah, kita ketemu Ramadan selama puluhan tahun tapi kita nggak pernah meningkat. Ya karena kita nggak paham kalau kita itu sedang dididik sama Allah, begitu Pak. Jadi kebiasaan yang terbentuk itu kita hilangi sendiri, masalahnya begitu. Nah, makanya untuk Ramadan tahun ini kita buat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, Pak. Kalau Ramadan sebelumnya yang sudah kita lewati tidak berhasil menakwakan kita atau membuat kita lebih bertakwa, maka Ramadan tahun ini, Pak, harus menjadikan kita pribadi yang meningkat ketakwaannya. Ngerti Pak, oke? Kebiasaan yang sudah terbentuk di Ramadan jangan dirubah lagi, Pak. Kebiasaan tadarus teruskan sampai nanti setelah Ramadan, terus tadarus terus. Jangan seketika selesai Ramadan, wah wis ra Ramadan kok ketoke tadarus wis ra patut. Akhirnya Qur'ane hanya disimpen, dibuka neh sok ben nek Ramadan meneh. Lah ini problemnya kita itu di situ. Gitu ya. Maka dibiasakan terus. Kebiasaan memakmurkan masjid, ngeramekke masjid, jamaah ke masjid dan sebagainya. Astagfirullah. Sampun nggih? Oh, belum? Belum nggih? Nggih. Kula tutup mawon pas nggih persiapan ngoten nggih. Terus intine ngoten, Pak. Semua ibadah, semua apapun yang Allah biasakan lewat Ramadan ini, Pak, termasuk membiasakan menjaga lisan. Kan kita terbiasa karena kita tahu kalau lisan ini nggak terkontrol, pahala puasa kita kan hilang kan, gitu kan. Ini kan nanti akan terbiasa terkontrol. Ini terus dibawa nanti sampai akhir Ramadan. Kebiasaan sabar, kebiasaan tawadhu dan sebagainya terus dibawa sampai setelah Ramadan. Insya Allah, Pak, kita akan lebih bertakwa dibandingkan sebelum Ramadan. Saya kira cukup, Bapak Ibu sekalian, sudah hampir waktu berbuka, masih ada beberapa menit, nanti dipakai untuk persiapan, begitu kan? Begitu Mas G? Hanya tinggal 3 atau 4 menit. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat khusus buat pribadi kami sendiri dan sumrambahipun dumateng para jamaah ngoten nggih. Menawi kalau ada salah-salah kata, kalau ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan dan semoga Allah mengampuni. Saya kira cukup, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.